Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratuhul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nasir Zain. Mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berkahi perjuangan dakwah beliau. Dan juga Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajjah Ida Farida Fauzi yang setia menemani perjalanan syiar dakwah. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita kebanjiran guru. Iya Bu, ini kita luar biasa, hadir banyak di tengah kita orang soleh. Kita doakan guru-guru kita semua, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, Allah berkahin ilmunya, Allah berkahi perjalanan dakwahnya, dan mudah-mudahan Allah jaga dan lindungi dimanapun berada. Mohon ridho saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Baik para ustazah dan jamaah, satu hari ada seorang datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang ini tanya, "Ya Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan." Wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa yang menyebabkan Anda itu dijadikan kesayangan Allah? Khalil itu aslinya apa ya, kalau bahasa Betawi itu dikolok. Apa dikolok tuh? Bukan dikolok. Iya, kemanjaan Allah, kesayangan Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim dapat gelar Khalilullah, itu ada penyebabnya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jawab pertanyaan itu. Qala bithalathati asya'. Ada 3 penyebabnya kenapa beliau menjadi hamba kesayangan Allah. Orang tuh bahasanya kalau udah disayang, dimanja, dicintai oleh Allah, sudah tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih bahagia. Kita baru dicinta, disayang sama besti aja udah luar biasa, benar gak Bu? Iya. Ini sama Allah yang punya diri kita, yang punya langit sama bumi, yang punya kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam paparkan alasan yang pertama kenapa beliau itu dijadikan Khalilullah. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Ikhtartu, aku lebih memilih amrallahi ta'ala, perintah Allah ta'ala, ala amri ghairihi, atas perintah yang lainnya. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya komitmen dalam hidupnya. Ketika datang perintah Allah, kemudian bersamaan dengan itu ada perintah yang lain, maka udah pasti dalam hidup beliau lebih memilih perintah Allah di atas segala-galanya. Kita buka dalam sejarah. Ketika surah Al-Baqarah ayat 124, Allah menceritakan
tentang berbagai perkara yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bikalimatin itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji dalam hidupnya dengan berbagai ujian yang luar biasa. Di antaranya mana? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendambakan keturunan yang luar biasa lamanya dalam sejarah, udah 80 tahun. Doa beliau, Rabbi habli minas, setelah 80 tahun baru terwujud. Beliau diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala putra yang bernama Ismail alaihissalam. Nggak selesai sampai di situ, udah punya anak, masih bayi yang merah, dapat lagi perintah dari Allah, hijrah kau ke Makkah sekarang. Hari itu hijrah ke Mekah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mekah tuh kondisinya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Mekah saat itu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disuruh hijrah, biwadin, lembah, ghairi dzi zar'in, kagak ada tanaman. Bayangin kita disuruh pindah ke kampung nggak ada tanaman. Berarti kalau bicara tanaman nggak ada, air juga nggak ada. Nggak ada orang, nggak ada tetangga, nggak punya siapa-siapa. Disuruh hijrah bertiga. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta istri beliau Siti Hajar dengan putranya yang masih bayi merah dibawa ke sana. Andai ibu yang disuruh hijrah begitu mau. Ibu belum disuruh aja diceritain katanya itu mah tempat jin buang anak. Emang pernah lihat jin buang anak? Saking sepinya gitu ya Bu ya. Akhirnya apa Bu? Baru aja datang ke Mekah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintah sama Allah dakwah lagi, berangkat ke Palestina lagi. Ini ditinggal berdua, nggak ada orang, ditinggal berdua, nggak ada makanan. Kalau logika kita nggak bakal hidup. Tapi Siti Hajar punya keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaji tauhid, al-idrakul jazim, keyakinan yang udah pasti, yang udah mantap. Laisa lahu taraddudun, nggak ada ragu-ragu. Orang kalau udah yakin begitu, nggak ada ntar saya makan gimana, ntar saya gimana, ntar saya gimana. Itu kan pertanyaan yang kayak gitu cuman orang yang nggak yakin. Tapi Ibu Hajar yakin, karena yang perintah Allah mesti Allah juga yang tanggung jawab. Kan rasa ingin kebahagiaan yang dilengkapi dengan fasilitas itu mesti ada di diri setiap orang. Tapi hari itu perintah Allah, hijrah kamu, tempatnya kayak gini lembah. Akhirnya apa? Bismillah, ini perintah Allah, enggak mungkin Allah nyanyain saya. Ini sebuah keyakinan yang luar biasa, karena mendahulukan perintah Allah di atas perintah segala-galanya. Berbuah hasil keyakinannya dengan apa? Air Zam-Zam yang subur akhirnya Mekah sampai hari ini. Benar gak Bu? Itulah buah dari sebuah keyakinan yang secara logika tidak mungkin, tapi bagi Allah segalanya bisa mungkin. Akhirnya apa? Begitu putra beliau tumbuh, mana ganteng Ismail alaihissalam. Di usia yang di bahasa Quran itu falamma ma'ahu sa'ya,
Ketika usia Nabi Allah Ismail alaihi salam usia sa'ya, kata tafsir bilang umurnya 13 tahun. Usia udah balik apa belum 13 tahun? Zaman dulu belum ya segitu ya. Belum balik, lagi sedang-sedang lucunya, cerdas, gantengnya luar biasa. Udah gitu satu-satunya lagi semata wayang. Apa bu yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dapat perintah, disuruh sembelih. Iya, kalau anaknya 2-3 bisa milih. Yang rada bandelan yang mana ini? Iya, namanya orang tua mama anak bu, biar bandel juga sayang. Orang ditimangnya juga anak raja. Iya, anak raja, anak sampai kadang lupa nimang anak siapa. Lah emang anak lu anak siapa? Ya bu, luar biasa. Putra saleh ini bu, luar biasa. Begitu turun dalam mimpinya perintah, disuruh sembeli putranya. Inilah orang tua tuh harus punya tipe seperti ini. Diajak ngobrol dulu anaknya, diajak sharing. Apa kata ayahnya? Inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Kalau bahasa orang menteng dalam, bapak mimpi nak, tadi malam mimpi disuruh nyembelih kamu. Kata kalau anak toleh, kan bu, anak dalam Islam tuh ada 4 ya. Jadi wa'lam annal aulada fil islami arba'atu anwa'in. Anak tuh dalam Islam ada 4. Yang pertama waladun saleh. Anak soleh itu gimana ustazah? Man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra liwalidayhi ba'da wafatihima. Ketika orang tua hidup sampai orang tua meninggal, anak ini nurut, bakti sama orang tuanya, baik dia sama orang tua. Itu namanya anak. Itu harapan setiap orang tua, benar gak bu? Makanya cuman doa anak soleh yang nyampe ke orang tua. Ya, awaladin salihin yada'ulah. Itu 1. Moga-moga keturunan dzurriyyah semua biar jadi orang soleh. Yang kedua, waladun barun. Anak bakti. Anak bakti itu seperti apa ustazah? Man aqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra liwalidayhi ba'da wafatihima. Anak yang nurut ketika anak yang durhaka ketika orang tua masih hidup dan berubah menjadi baik setelah orang tuanya wafat. Lagi orang tua hidup bikin kesel, bikin pusing. Dari rumah berangkat sekolah, nggak taunya nggak nyampe. Dikasih bayaran sekolah, nggak dibayarin. Pulang sekolah malam, nggak tahu, nggak jelas kemana. Bergaulnya sama temen yang nggak jelas, masya Allah. Pegel nggak bu? Pegel nggak? Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan nggak ada anak keturunan kita yang begitu. Sampai emaknya saking pusingnya dia bilang, saya masukin aja apalagi ya ke perut. Kalau tahu begini masih gak keluarin loh begitu. Tapi begitu orang tua meninggal dunia, 180 derajat berubah jadi orang baik. Dia mikir gak enak gak ada orang tua. Ya Allah, kayak gini kemarin masih ada orang tua enak, berubah. Akhirnya dia jadi anak baik. Makanya kan konteks hadisnya itu, ketika ada anak yang sudah wafat orang tuanya, pertanyaan mereka, adakah jalan bakti kami kepada mereka? Gitu bahasanya. Jadi dia benernya setelah orang tua wafat. Itu yang kedua. Yang ketiga, waladun aqun. Aqun, anak yang durhaka. Siapa dia?
Man barra liwalidayhi fi hayatihima wa aqa liwalidayhi ba'da wafatihima. Anak yang ketika orang tua hidup nurut, kebalikan yang tadi. Tapi begitu orang tua meninggal, berubah menjadi durhaka. Masih ada orang tua mah baik-baik aja, sama saudara juga enak-enak aja. Sholat disuruh sama orang tua, sholat nurut, masih nurut walaupun sholatnya paling belakang. Nyuruhnya dari awal waktu, sholatnya ada di akhir. Masih mending lah daripada nggak sholat, kata dia begitu. Tapi begitu orang tua wafat, berubah 180 derajat, jadi anak durhaka. Nama saudara ribut terus kerjaannya, naudzubillah ya. Yang keempat, waladun tolihun, anak celaka. Tolih itu sialan, Bu, anak sialan. Apalagi kalau orang Betawi lebih parah lagi, anak apa? Sialan ya, sialan apa? Celaka. Siapa dia? Man aqali walidayhi fi hayatihima wa aqali walidayhi ba'da wafatihima. Dari orang tua hidup sampai orang tua meninggal, durhaka dia. A'udzubillah min dzalik. Nah, yang hari ini kita cerita nih, Ismail sosok waladun soleh. Karena dari awal orang tuanya berjuang dengan Rabbi habli minas, yang cakep-cakep aja doanya, yang bagus-bagus. Bener kebukti. Begitu diajak sharing sama orang tuanya, nah ayah mimpi disuruh sembelih kamu. Coba kalau anak yang tolih, ngapain saya, bapak aja yang tuaan. Kan gitu ya, Bu. Tapi jawaban anak soleh luar biasa. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas. Masya Allah, Pak. Kalau udah perintah Allah mah laksanakan. Dari ayah yang keyakinannya mantep, ibundanya yakin mantep, sampai anaknya juga yakinnya mantep. Ini perintah Allah, laksanakan. Insya Allah nanti termasuk kelompok orang-orang yang sabar. Akhirnya berbuah. Ujian itu berbuah dengan apa? Ya, syariat tuh nyembelih hewan kurban. Jadi itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mendahulukan perintah Allah di atas yang lainnya. Kalau kita mau sedikit berkaca sama diri kita, satu contoh, Bu, saya ambil di kitab An-Nawadir. Ada seorang laki-laki namanya Hamid Al-Laffaf. Satu hari si Hamid Al-Laffaf ini, dia punya kuda, piara kuda tuh, Bu, lepas dari kandang, tahu kemana, ke Menteng dalam, ke mana, jalannya healing. Terus hari itu juga bersamaan istrinya nyuruh dia nepung untuk roti di pasar. Istrinya nyuruh, bang, tepung ini, nanti saya adonin bikin roti. Yang ketiga, dia punya sawah, belum disiram, waktunya nyiram. Persis hari itu hari Jumat, mau sholat Jumat. Kerjaan 3, satu lagi mau sholat Jumat. Ini kan perintah Allah, sholat Jumat wajib bagi laki-laki kan gitu. Ini kerjaan dunia 3, dia puyeng mikirinnya. Yang mana dulu saya kerjain? Kayak ibu kan kalau kerjaan banyak suka kayak gitu ya. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Kayak orang apa? Fatafakkara fi nafsih, dia merenung aja. Dirinya tuh sendiri merenung, nih apa yang saya kerjain? Kalau saya cari-cari kuda saya dulu, nepung dulu, nyiram dulu, nggak sholat Jumat. Kalau saya sholat Jumat dulu, itu kuda bisa nyampe ke Bogor, apa ke Tanjung Priok, ke Ustazah Neni.
Gimana ini? Terus gimana kalau saya nggak nepung dulu, ntar saya pulang sholat Jumat lapar. Terus kalau saya nggak nyiram nanti kering sawah saya, gimana ini? Akhirnya apa Bu? Dia pikirin, dia mantep. Perintah Allah lebih berhak saya tunaikan lebih dulu. Sholatlah Jumat, yakin sama Allah. Begitu pulang kudanya udah ada di kandang. Roti udah mateng tuh Bu, lagi ngebul di atas meja. Dia belakang dibuka pintu, sawahnya udah disiram. Ini ada kisahnya. Dia tanya, dia teriak cari istrinya, ini gimana ceritanya? Itu tadi Bang, abang berangkat sholat Jumat, kuda ada yang nganterin. Iya di Tanjung Priok keder, mau ke Menteng Dalam, dianterin. Alhamdulillah ya Allah. Lah ini gimana ceritanya? Ini roti kan saya belum nepung. Tetangga kita tuh ya Ustazah Syarifah, dia mau nepung juga ke pasar, tapi dia salah ngambil tepung yang abang taruh di depan rumah. Dia pikir tepung dia. Itu Bunda Syarifah orang baik. Akhirnya dikasih yang dia bekas nepung, dia nepung lagi ke pasar. Subhanallah. Siapa yang gerakin Bu? Allah. Nah itu gimana ceritanya? Kebun itu, sawah itu udah disiram. Tetangga kita tadi nyiram Bang. Waktu lagi nyiram nih dibilangnya nuas, dia ngantuk. Tuh selang pindah ke sawah kita. Kan logika bilang nggak mungkin ya Bu ya. Tapi siapa yang punya rencana ini? Ketika kita yakin dengan perintah Allah dalam hidup kita, pastikan keberkahan bakal ngikutin kita. Kayak hari ini, detik-detik ini ada perintah kan? Fasholli li rabbika wanhar. Kita disuruh hubungan vertikal dengan Allah lewat sholat. Tapi agama enggak ngajarin cuma disuruh hubungan vertikal doang. Wanhar, disuruh kita berbagi. Disuruh berbagi. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ini generasi ketiga dari Thariqah Asy-Syadziliyah. Abul Hasan Asy-Syadzili, kemudian Abul Abbas Al-Musri, kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa Bu kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya? Man lam yashkurin ni'am. Siapa orang yang enggak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh akan didorong untuk dia agar hilang nikmatnya. Orang kalau nggak bersyukur, nggak terima kasih sama Allah, man lam yashkurin ni'am, nggak terima kasih sama Allah, nggak syukur. Padahal punya uang, disuruh kurban, tapi nggak berkurban, maka apa? Faqad ta'arrada li zawaliha, maka pastikan dia bakal terdorong hilang nikmat darinya. Dibikin ntar kita susah. Kenapa? Karena mentingkan urusan dunia ketimbang perintah Allah. Tapi sebaliknya, waman syakaraha, siapa orang yang bersyukur kepada Allah, kasih nikmat, alhamdulillah, pas turun perintah anjuran buat berkurban, dikeluarkannya itu uang. Jadi jangan sampai kita mampu hitungannya tapi tiap tahun nggak pernah kurban, cuman sedia tusukan sate doang sama areng. Udah gitu tiap kurban nanya doang lagi, Ustazah kalau belum akikah boleh kurban nggak? Ya urutannya akikah dulu baru kurban. Berarti nggak boleh Ustazah? Saya nggak bilang nggak boleh. Ya kalau momennya kurban ya kurban aja dulu. Oh berarti nggak boleh Ustazah. Ya udah dah, saya nggak kurban karena belum akikah. Tahun depan nanyanya itu lagi. Akhirnya tiap tahun nggak pernah. Iya, ya kan sama juga Ustazah udah sedia ini tusukan sate aman. Ya Allah, wa man syakaraha, siapa orang yang berterima kasih bersyukur sama Allah,
faqad qayyadaha bi'iqaliha, maka Allah akan mengikatnya, atau bahasanya maka dia telah mengikat nikmat itu dengan terali yang sangat kuat. Dia telah mengikat itu dengan terali yang kuat. Kenapa? Karena dia bersyukur. Kan syukur gak cukup mulut, gak cukup juga di hati, harus ada implementasinya, harus ada syukur bil jawarih ya, lewat kita punya harta keluarin, kan begitu. Jadi duluin perintah dari perintah yang insya Allah berkah. Mau ngaji bingung, ngaji dulu apa nyuci dulu ya, nah, belum masak lagi kan gitu ya Bu ya, belum masak belum nyuci, gimana pengen ngaji dulu. Kata ibu, kalau nginget cerita yang tadi tuh Hamid Al-Lafar, udah deh saya ngaji dulu, insya Allah pulang sayurannya siapa yang masak. Satu ya masuk aja ntar ke warteg, atau yang jauhan Padang, rada jauhan tuh Padang. Satu. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijadikan Khalilullah. Alasan pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi, saya lebih memilih perintah Allah di atas perintah yang lainnya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika datang perintah-perintah, maka di saat itu udah bismillah, perintah Allah. Giliran ngaji ya ngajilah. Ya kenapa? Pasti yakin akan ada keberkahan buat kita. Yang kedua, alasannya kenapa Nabi Allah Ibrahim dijadikan Khalilullah, kekasih Allah. Wamah tamamtu, aku tidak pernah gelisah, nggak pernah bingung, tidak pernah galau. Bima takaffalallahu li, dengan apa yang Allah sudah tanggung untuk diriku. Aku tidak pernah gelisah, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nggak pernah. Kenapa? Karena tadi udah yakin sama perintah Allah. Segala sesuatu itu udah ditanggung sama Allah. Jadi hati ini nggak pernah gelisah. Berarti bicara yang kedua, persoalan keyakinan. Hidup itu harus dijalani dengan keyakinan yang sempurna. Hidup tuh harus husnuzon sama Allah, baik sangka. Jadi nggak ada hati-hati tuh yang rada galau, gelisah. Kadang-kadang anaknya mau bayarannya masih 2 bulan, puyengnya udah dari sekarang. Benar nggak Bu? Kenapa sih Po nggak ngaji lagi, puyeng? Emang gimana anak mau bayaran di pondok 2 bulan ke depan? Masya Allah, kenapa nggak yakin sama Allah? Ayam yang nggak pernah sekolah, ngaji juga enggak. Bener Bu? Ayam tuh ayam ditinggal, lakinya pergi, si boy kemana? Anaknya 5, tapi hidup. Ayam yakin sama Allah, bener gak Bu? Nah, itu yakinnya ayam. Masa kita kalah sama siapa? Ya, sekilas aja Bu, pernah satu hari, ini mau cerita biar masuk aja, maksudnya jangan galau jalanin hidup tuh. Kan kita mau galau mulu, bener gak? Satu hari Bu, ada rusa, kenal rusa? Apa rusa tuh kata orang Menteng Dalam? Manjangan ya, ya dah, saya ikut bahasa orang Menteng Dalam. Ada manjangan, lagi hamil tua. Begitu dia hamil tua Bu, dia mau lahiran, cari tempat yang sepi di pinggir hutan. Depannya di sungai, di kali. Begitu dia mau ngelahirin Bu, kilat gede banget, nyamber langsung hutan, kebakaran hutannya. Nah, posisi dia lagi lemah kan mau ngelahirin.
depannya sungai, ya belakangnya hutan kebakaran, di sebelah sana pemburu lagi ngebidik anak panahnya ke arah Tubanjangan, sebelah sana arah yang berlawanan ada singa mau nerkam dia. 4 sisi dia nemuin masalah, benar gak Bu? Kalau saya ke sana mati tenggelam, saya ke sana kebakar, saya ke sana pasti bakal kena panah pemburu, yang sebelah sana saya pasti bakal dimakan, dimangsa dengan singa. Saat itu udah dia cuman apa? Tidak ada jalan kecuali saya lari, saya lemah, saya nangis ngerintih sekeras-kerasnya. Nggak ada gunanya kecuali apa? La haula wala quwata. Kadang dalam hidup kita kayak gitu kan Bu. Kadang masalah datang gak sendirian, berbarengan. Iya, kelihatan emang wajah bermasalah. Kalau cerita begini langsung nyamber, iya emang kayaknya gue banget gitu. Apa dari segala penjuru itu ujian. Akhirnya dia bilang, saya pasrah ya Allah kepadamu. Maka di saat itu, ketika hati sudah ta'alluq kepada Allah, hatinya udah digantungkan kepada Allah, yakin, udah dia nggak bingung, udah terserah Allah aja. Maka datang pertolongan Ibu. Itu hujan gede langsung. Hujan langsung besar, pemburu neduh. Dia ngelepas anak panah, yang kena singa karena matanya rabun kehalang hujan. Kan yang tadi kebakaran langsung padam Bu. Ya akhirnya selamat, lahir dia dengan iya selamat. Kenapa? Karena di hati yakin sama Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga begitu. Padahal digoda sama setan begitu, pagi-pagi disuruh sama istrinya, anakmu dandanin yang rapih, yang cakep, saya mau bawa dia. Padahal mau dibawa disembelih. Itu setan goda Ibrahim alaihissalam, goda Siti Hajar, goda Ismail alaihissalam. Tapi tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena yakin Allah pasti akan tanggung jawab dengan segalanya. Kita hidup juga begitu. Keyakinan kita mantap sama Allah. Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Makanya bukan manusia yang nyariin kita solusi, Allah. Kenapa kita nggak mendekat kepada yang punya solusi? Kayak ada orang datang ke tukang cukur, dia nyukur rambut. Kata yang nyukur rambut gini, Bang, saya emang nggak percaya ada tukang cukur di muka bumi. Saya nggak percaya ada tukang cukur. Lah ini kan rambut kamu sih cukur. Saya tukang cukur. Saya nggak percaya Bang. Saya ini tukang cukur 7 keturunan. Saya tukang cukur. Dia ngotot, dia bilang saya tetap nggak yakin ada tukang cukur. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Buktinya di jalan tadi saya masih lihat orang rambutnya banyak yang gondrong. Berarti kan nggak ada tukang cukur. Banyak orang gondrong di jalanan. Kata tukang cukur apa? Salah dia. Kenapa nggak datang ke tukang cukur? Kalau dia datang ke tukang cukur, beres urusannya. Benar Bu? Saya akan pangkas rambut dia, saya akan cukur rambut dia. Kenapa nggak datangnya kepada sang pemilik segala-galanya? Kenapa kita lebih dulu ngambil HP, curhat di HP? Yang ketawa tersangka. Benar ya Bu? Kenapa HP yang kita ambil dulu dipasang sama kita di status? Ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa begini? Tulis gambar orang nangis panjang. Salah kan kita, benar ya Bu? Kenapa nggak datang ke tukang cukur yang bisa mangkas, bisa nyukur masalah kita? Salah kita. Coba datang kepada sang pencipta, dikasih solusinya. Makanya kita yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala apapun Bu. Andai hari ini belum dapat jawaban dari semuanya, tapi kalau mata kita sedikit kita buka, ternyata yang gak diminta dikasih sama Allah. Gitu kan Bu? Ya Allah, di sebalik musibah ini rentetan kenikmatan banyak banget Engkau berikan ya Allah. Yang aku gak minta Engkau berikan. Jadi yakin di hati itu mesti kita tanamkan.
Makanya kenapa kita butuh ngaji tauhid, ini memanage hati, biar hati itu jangan kemana-mana larinya Bu. Kita syukuri nikmat yang Allah berikan sama kita. Pas lagi ngaji kidam, ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Nikmatul ijad, Allah adain kita dari nggak ada, ini kita syukuri. Ini kan maaf, waktu orang tua kita ditakdirkan sperma itu masuk ke dalam rahimnya miliaran, tapi yang ditakdirkan jadi itu kita. Allah mengadakan kita dari nggak ada, itu namanya nikmatul ijad. Terus bukan sampai situ doang, dikasih nikmatul imdad, nikmat tambahannya. Alhamdulillah kita dijadikan orang yang hatinya cenderung kepada kebaikan, yang nggak semua orang dikasih kayak kita, bener nggak Bu? Nih duduk dari pagi, nggak semua orang dikasih nikmat duduk begini loh Bu, bener nggak Bu? Ada yang diajak ngaji sampai sekarang nggak mau, padahal usianya udah 75. Mak ngaji entar aja dah, entar kapan? Kalau udah apa? Iya, saya suka bingung kalau anak muda yang saya ajak ngaji, tong ngaji, tong neng ngaji, ya ntar saja asal udah tua-tuaan masih mending. Ya kan dia yang jawab anak muda, ya mungkin kemungkinan tua mungkin ada. Tapi kalau yang jawab orang tua, mak ngaji mak entar aja kalau udah. Ya bener gak Bu? Jadi yang kedua bicara tauhid, keyakinan. Siti Hajar yakin walaupun di tanah tandus, tapi yakin Allah pasti jamin rizkinya karena Allah yang perintah. Jadi makanya wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah gelisah dengan Allah yang sudah, apa yang Allah tanggung buat saya. Bicara rizki nggak usah bingung. Kucing aja nggak pernah puyeng mikirin rizkinya. Bener gak Bu? Makanannya apa kucing? Ikan. Padahal ikan hidupnya di mana? Di air. Kucing seumur-umur nggak berani sama air. Bener gak Bu? Tapi populasi kucing sampai hari ini banyak kan Bu? Kenapa? Dia udah ngaji wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rizkinya ditanggung sama Allah. Bener gak Bu? Ada orang habis beli ikan di pasar, dia ikutin kucing. Iya, karena dia yakin udah ngaji wa ma min dabbatin. Orang tuh hidup harus yakin apa aja Bu. Hari ini kita lagi dizolimin orang, tenang aja. Allah kita nggak tidur. Nggak usah pakai doain yang jelek-jelek, nggak usah. Kita doain biar dia dapat hidayah. Kan gitu ya Bu. Kenapa? Kalau kita doain buruk kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita doain ya Allah biar dia dapat hidayah. Jangan kita orang biasa. Orang-orang soleh aja ujiannya banyak, benar gak Bu? Gak semua orang suka sama kita. Tapi yakin Ibu, kita tuh memandang orang pokoknya semuanya suka sama kita, selesai. Gitu ya Bu? Biar ada yang cemberut-cemberut gak apa-apa. Dia lagi senyum itu sama kita, begitu. Selesai, benar gak Bu? Jangan mikirin yang remeh-temeh kayak gitu. Hidup gak bakal maju-maju Bu. Benar Bu? Jadi yang kedua kita diajarin biar jadi kesayangan Allah, tanamin keyakinan di hati kita. Jangan nyikapin dengan gelisah, galau, nggak ada dalam rumus kita. Orang yang udah ngaji tauhid yakin, ya Allah pasti akan ada solusi dari setiap yang saya hadapi dalam hidup. Dua, yang ketiga, yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diangkat menjadi Khalilullah. Wa ma ta'asyabtu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaifi. Wa ma ta'asyabtu, aku tidak pernah makan sore. Wa ma taghaddaitu, dan aku tidak pernah makan pagi
illa ma'adh-dhaifi, kecuali bersama tamu. Jadi dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini disebut sama Nabi awwalu man sakha, manusia yang paling pertama dermawan itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya disebut bapaknya tamu, Abu Dhifan. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu punya julukan bapaknya tamu. Kenapa? Karena beliau kalau mau makan jalan dulu 3-4 kilo cari orang buat makan bareng. Berarti kalau ibu makan di rumah 3 kilo nyampainya kemana? Jalan dulu, dia nggak mau makan sendiri, nggak mau. Jadi selalu kalau mau makan itu cari orang biar diajak makan bersama. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, luar biasa dermawannya. Sakhi itu orang dermawan luar biasa. Makanya martabat tingkatan orang dermawan itu kan, ibu udah hafal hadisnya. Orang dermawan itu dekat sama Allah, dekat sama manusia. Kemudian jauh dari neraka, dekat dari syurga. Itu kan orang dermawan. Itu tingkatannya begitu martabatnya. Terus keistimewaannya lagi orang dermawan, Bu. Ini kan bicara orang yang rajin berbagi. Nabi Allah Ibrahim alaihis, orang dermawan itu kata Nabi dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Nabi pesan nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau hari itu nasihat kepada Imam Ali, berarti nasihat buat kita umat Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya Ali, ittaqi da'watas sakhi. Hei Ali, hati-hati, takutlah kamu sama doanya orang dermawan. Kenapa? Fa innahu mata asura akhadallahu biyadih. Fa innahu mata asura akhadallahu biyadih. Karena sesungguhnya orang dermawan itu kapan-kapan dia tergelincir dalam kemaksiatan, maka Allah buru-buru pegang tangannya. Paham gak, Bu? Orang dermawan itu doanya mustajab. Walaupun tuh orang dermawan ibadahnya nggak bener, walaupun tuh orang dermawan orang bodoh, apatah lagi kalau dia orang soleh, orang alim, dermawan. Ibu ngerti dermawan tuh apa ya? Kalau di Menteng Dalam tapi bares. Ya, dan saya ikutin ibu bares. Ya. Jadi kata Nabi, hati-hati sama orang yang bares doanya. Dia kesel sama kita zolimin dia nih, orang bares nih, orang dermawan. Dia bilang mampus lu, mampus beneran. Bener, Bu. Biarpun tuh orang bukan orang soleh, bukan orang alim, disuruh Nabi takut. Kenapa? Fa innahu mata athura akhadallahu biyadih. Karena kalau orang dermawan, Bu, Allah yang jagain dia. Dia mau terprosok ke lembah salah, buru-buru sama Allah diangkat tangannya, dijagain sama Allah. Makanya mudah-mudahan kita jadi orang dermawan. Amin. Tuh Nabi Allah Ibrahim begitu. Kalau mau makan harus, emang apaan sih, Bu, dermawan itu pengertiannya? Saya kutip kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Iya, apa kata beliau? Apa definisi bares? Nah, bares dah. Biar nggak salah tafsir, bares itu ya, badlul mali,
Badlul, za, temennya da. Badlul mali mimma a'taqallahu ta'ala. Mimma a'taqallahu ta'ala fil umuril mahmudati. Fil umuril mahmudati duna muqabilin. Ya, ntar saya ulang lagi. Duna muqabilin wala iwadin waduna israfin wala tafritin. Saya ulang sekaligus artinya ya. Badlul mali, memberikan harta dari apa yang Allah berikan kepada Anda. Pada perkara yang terpuji, tanpa ada imbalan, tanpa ada pengganti, dengan tidak boros dan melampaui batas. Jadi orang bares tuh gini Bu, bares itu sikap hati. Orang yang di hatinya itu pengennya berbagi terus, tapi nggak ngarepin imbalan, nggak ada. Maaf ya, saya contohin nih misalnya. Ada tetangga mau hajatan, ibu membantuin beras, tuh saya ngikutin ibu ya. Karena saya nggak tahu masing-masing kampung kan beda ya. Bantuin beras. Tanya sama diri ibu, apa itu sikap hati yang sesungguhnya berbagi atau ngarepin nanti ada imbalannya? Kalau misalnya satu hari ibu nikahin juga anaknya, kata ibu gini, ini udah mau hari haknya belum dibalikin tuh beras ya. Berarti dermawan bukan? Bukan orang bares. Tuh paham ya Bu ya? Ada orang yang suka bagi gitu, tapi berharap makanya sifat bares itu bukan milik orang kaya, bukan. Kenapa? Kalau sikap bares itu milik orang kaya, berapa banyak orang kaya yang pelitnya 7 turunan? Bener gak Bu? Dan sikap hati yang bares itu bukan milik ahli ibadah. Berapa banyak orang yang tahajudnya rajin, duhanya rajin, ngajinya rajin, pelitnya. Paham Bu? Paham? Jadi dia bukan si kaya, bukannya si ahli ibadah. Kadang orang biasa gitu Bu. Tapi ada keinginan tuh terus saja berjuang dengan hartanya. Itu yang namanya bares. Jadi biar paham definisi bares. Dia mah bares banget sama kita tuh, tapi ada tapinya. Ya, kalau nggak ada tapinya ya, kalau orang bares nggak ada tapinya. Paham ya Bu ya? Nah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu. Lah ngajak orang makan Bu sebanyak-banyaknya. Nggak pengen disebut orang yang baik, enggak, kan ada juga mohon ridho, mohon maaf. Kadang dia berbagi ya kan dalam jumlah kadang yang fantastis, gede banget. Tolong ya disebut. Jangan sampai nggak disebut ya, bilangin yang lengkap namanya. Iya, alamatnya yang lengkap.
Bares bukan? Jadi sikap hati ini nih yang harus kita didik. Biar makanya kenapa sih Bu kita ada sedekah subuh gitu kan? Sebenarnya melatih kita biar jadi orang yang ya bares, yang dermawan. Nah ini nih ntar nih di Idul Adha. Di Idul Adha ibu kurban, ada kurban sunnah. Kalau kurban sunnah itu kan kita yang kurban dapat jatah tuh. Masa mau dimakan sendiri? Kan enggak ya Bu? Kata ibu bagi-bagi. Dan ibu yang kurban enggak boleh seluruhnya. Kadang bilang, Pak Ustadz, paha depan, belakang, kanan, kiri buat saya. Kurbannya kambing mintanya sapi, kan lucu. Ustadz tolong ya, ini saya kurbannya kambing tapi saya mintanya sapi. Gak boleh. Ibu tuh kurban kambing walaupun cuma luqmatan, biarpun cuma sesuap, ibu ambil tabarrukan. Begitu ngambil keberkahan. Jadi kalau kurban tuh bahasanya emang disuruh berbagi, ayo bagi. Sampai ada yang nyimpen daging kurban udah sampai kurban tahun depan. Ya Allah, emang nggak boleh Ustazah? Ya boleh sih, cuman juga rasanya udah beda. Kita disuruh berbagi Bu, Masya Allah nikmatnya. Sebab apa? Orang yang dermawan, orang yang bares itu Bu, itu sikap hati. Kenapa? Berarti dia punya kamalul iman, sempurna imannya. Yang kedua, efek dari kamalul iman ada husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin kalau orang nanam pasti bakal metik. Kan gitu Bu? Ya orang nanam tuh pasti metik. Nggak mungkin lah andai dia nanam nggak bakal metik. Dia tanam aja yakin, dia baik sangka sama Allah. Allah janji kok Bu, nggak ada orang yang susah gara-gara sedekah. Nggak ada ceritanya. Kenapa ya dulu dia kaya banget, kenapa sekarang jadi bangkrut? Sedekah mulu sih. Pernah dengar cerita kayak gitu? Nggak pernah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dermawan, yang insya Allah doanya benar-benar mustajab ya. Makanya takut sama doanya orang dermawan Bu ya. Hati-hati, nggak usah ibu ngomong, nggak usah komentar apa-apa. Dia kayak gimana juga nggak usah komentar, biarin. Kenapa? Dia dijagain sama Allah karena dermawan itu. Makanya dibilang surga itu adalah rumahnya orang yang dermawan. Bahkan dermawan itu bares itu akhlaknya akhlakul anbiya, akhlaknya para nabi. Seluruh keturunan Bu sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW itu orang bares. Saya tutup dengan satu kisah. Dulu bukan ceritanya nih Nabi dulu, saya cerita Nabi alaihissalam. Satu hari ada pendeta masuk Islam. Dia dicampakkan dari kaumnya karena masuk Islam. Jadilah dia orang miskin. Datang kepada Nabi alaihissalam. Makanya jangan pernah bilang Nabi orang miskin, enggak. Bahasa itu harus dibenerin. Nabi itu hidupnya sederhana. Kan sederhana tuh gaya hidup. Benar gak Bu? Iya. Jadi Nabi itu satu hari Nabi SAW kedatangan pendeta yang udah miskin. Dia udah masuk Islam. Dia cerita, saya dibuang dari keluarga saya, dari kampung saya diusir, udah jadi orang miskin. Akhirnya sama Nabi Bu dikasih 100.000 ekor kambing. Stadion Senayan kali ya. Langsung Bu, begitu tuh pendeta dikasih sama Nabi, luar biasa, decak kagum sama Nabi. Dia pulang ke kaumnya, dia bilang apa? Hai kaumku, masuk Islam. Sayyidina Muhammad SAW luar biasa. Saya dalam kesusahan dikasihnya 100.000 ekor kambing. Ternyata akhlak begitu bukan cuma milik Nabi, sampai ahlul baitnya juga. Satu hari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan Ja'far ya radhiyallahu anhum, mereka berangkat perjalanan haji. Kehabisan bekal, jalan kaki Bu, 500 km dari Madinah ke Mekah. Kehabisan bekal. Berteduh di rumah nenek-nenek. Ada nenek-nenek.
Terus dia berhenti, dia bilang tolong kasih saya kehabisan bekal. Saya nggak punya apa-apa, cuman ada kambing doang kecil, saya potongin. Orang Arab kan begitu kebiasaannya, dimasak Bu, makanlah Bu. Dan ciri ahlul bait Rasulullah SAW itu nggak pernah ngelupain wajah orang, nggak gampang ngelupain. Kalau kita kan kadang-kadang, iya saya ketemu di sini, ini jamaah yang di mana ya? Nggak pernah lupa Bu, apalagi dengan kebaikan orang. Satu hari si nenek ini Bu datang ke Madinah dalam keadaan udah jadi orang miskin, peminta-minta. Sayyidina Husain dulu datang ke Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Husain, ini kayak Nyai yang di sana ini wajahnya. Akhirnya dia tanya, Nyai gini-gini. Iya, inget gak sama saya? Ya nenek-nenek ditanya. Kita juga yang muda lupa ya Bu. Akhirnya apa Bu? Dia cerita dia dalam keadaan miskin. Apa kata Sayyidina Husain? Tenang aja Nyai, dikasih 1000 ekor kambing dan 1000 dinar uangnya. 1 dinar itu 4 gram emas, berarti kurang lebih 4 kiloan. Tapi ini hadiah saya taruh sini dulu. Nenek ke rumah abang saya, ke rumah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ke sana ya, ntar diantarin sama pelayan saya, pembantu saya. Iya, datang ke rumah Sayyidina Hasan. Ini Nyai yang waktu itu. Akhirnya dikenalin Bu. Terus udah makan belum? Udah dijamu tadi sama Husain. Ngasih apa dia? Adik saya ngasih apa? 1000 ekor kambing sama 1000 dinar. Udah. Saya juga ngasih kayak adik saya 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Lah tuh nenek-nenek giring kan banyak banget kambing ya. Akhirnya kata Sayyidina Hasan, aneh tunda dulu di sini ya. Anterin ke rumah Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Ya anterin Bu. Begitu ditanya, kata dia begini, kata Sayyidina Ja'far, ngapa ke Husain sama Hasan dulu? Aturan ke saya duluan. Kalau ke saya duluan, saya ngasihnya gede, dia pasti gedean lagi. Akhirnya Sayyidina Ja'far ngasih apa? Ngasih kambing 2000 ekor. Ngasih uang 2000 dinar. Coba itu nenek-nenek jadi konglomerat. Itu begitu baresnya tuh Bu, luar biasa ya. Jadi moga-moga kita termasuk orang-orang yang dermawan. Jadi 3 alasannya kenapa Allah angkat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah. Beliau lebih mendahulukan perintah Allah di atas yang lainnya. Beliau yakin dengan Allah. Apapun Allah pasti sudah tanggung. Gak ada keraguan di hatinya kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, di hatinya tertanam apa Bu? Kedermawanan. Ya, orang yang selalu mau berbagi ya. Moga-moga 3 ini jadi ilmu buat kita. Biar kita termasuk orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada yang mau nanya. Wallahu a'lam bishawab. Jam 10 selesai. Mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Walaupun jauh dari kesempurnaan. Rada-rada grogi kalau di sini banyak buat gurunya. Ya udah biarin, ada dari Tanjung Priuk, ada dari banyak banget guru. Biarin tadi gua kalau salah saya dibenerin ya Bu ya. Bu. Redo ya kalau saya cuman ajak ketawa doang nggak ada ilmunya ya. Mudah-mudahan ya silaturahim kita dari dunia sampai akhirat. Kita baca Fatihah, doain Yai Haji Muhammad Nasir Zain, Ustazah Haji Farida Fauzi, Ustazah Zainab Bun, Umi kita ya, Ustazah Zainab juga, Ustazah Nur Tifliya Zain, Bunda Syarifah, Ustazah Rahma, Ustazah Ernia Ningsi, Ustazah Titin, Ustazah Umi Kulsum, Ustazah Neni, siapa lagi ya Bu? Ustazah yang samping Ustazah Rahmah, Zubaidah ya. Semua deh kita doain guru-guru kita biar sehat afiat. Ustazah Dahlia, Ustazah Nada ya, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah perjuangannya, dimanapun mereka berdakwah berbagi ilmu, mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini pasti banyak hajat-hajat kita kepada Allah. Maka diijabah dengan wasilah surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. La hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.